Season 2, Bab ke-38. Darren melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjuk ke angka 00,15. Sudah hampir 1 jam ia menunggu di kantor polisi. Sejenak ia menoleh ke samping. Dari bibirnya terulas senyum menatap wanita yang duduk di sisinya. Wanita yang setia mendampinginya selama belasan tahun. Capek? Sayang? Tadi kan aku bilang jangan ikut. Istirahat saja di rumah. Namun, wanita itu malah tersenyum. Kepalanya bersandar di bahu sang suami. Tidak apa-apa. Kalau menunggu di rumah, aku tidak akan bisa tenang. Meraih tangan halus sang wanita, dan mengecup punggung tangannya. Tak lama berselang, pintu terbuka dan memunculkan salah seorang anggota kepolisian, dengan seorang wanita di belakangnya yang berjalan menunduk dengan menggenggam sebuah tas. Darren dan Melati seketika bangkit dari kursi berbahan kayu, maju menghampiri lelaki berseragam itu. Sudah selesai, Pak? Tanya Darren santun. Semuanya sudah selesai. Bulan boleh pulang dulu. Terima kasih atas bantuannya. Ucapnya ramah. Wanita itu hanya mengangguk dengan pandangan menunduk. Wajahnya pucat dan tampak lesu. Matanya sembab. Gerak tubuhnya sedikit lemah. Terima kasih, Pak. Darren menjabat tangan sang polisi. Sementara Melati menatap Wulan, mengusap punggungnya. Wulan, ayo ikut kami. Kamu sepertinya sangat lelah dan butuh istirahat. Ikut kemana, Mbak? Untuk sementara kamu akan tinggal bersama kami. Tidak aman kalau kamu tinggal sendirian, karena Marwan belum tertangkap. Terima kasih, Mbak Mel. Tapi, maaf, saya akan pulang ke kontrakan saja. Tolak Wulan halus. Sepasang suami istri itu saling tatap seketika. Tidak aman kalau kamu tinggal sendirian dalam keadaan seperti sekarang. Marwa masih berkeliaran di luar sana. Kita tidak tahu apa saja yang bisa dia lakukan. Tidak apa-apa. Marwan sudah mengejar saya selama 13 tahun. Dan sekarang dia sudah menjadi buronan. Dia tidak akan punya waktu memikirkan orang lain lagi. Ia mengulas senyum tipis, menatap hampa. Tetap saja itu tidak bisa menjamin bahwa kamu aman. Tegas Darren sekali lagi, namun wanita itu tetap menolak. Melati dan Darren tidak punya pilihan lain. Sangat sulit meluluhkan Wulan bahkan ketika mereka terus membujuk. Maaf, Mbak. Saya bukan mau menolak kebaikan kalian. Saya hanya butuh ketenangan setelah semua ini. Insya Allah saya tidak apa-apa. Lagi pula saya belum punya keberanian untuk bertemu dengan Alan. Melati tertegun, paham perasaan Wulan sebagai seorang ibu. Setelah beberapa kali membujuk, menawarkan apartemen ataupun rumah untuk dihuni sementara, Wulan tetap menolak. Hingga membuat mereka tidak punya pilihan selain mengantarnya ke rumah kontrakan sederhananya. Erlan menyandarkan punggung dengan tatapan tertuju pada sebuah rumah megah yang dihiasi dengan lampu-lampu taman yang indah. Masih mau di sini? Tanya Raffi, yang duduk di sisinya sambil memainkan ponsel. Hanya itu jawaban Erlan. Saat ini pikirannya terbagi dua. Di satu sisi memikirkan ibunya yang sedang menjalani pemeriksaan di kantor polisi, dan di satu sisi memikirkan istrinya yang berada di dalam istana besar itu dalam keadaan sakit. Bahkan ia diminta pergi dan tidak diizinkan melihat istrinya. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Besok saja ke sini lagi. Siapa tahu besok mereka sudah luluh. Aku akan di sini dulu. Kalau ada apa-apa dengan Bian bagaimana? Gumamnya lirih. Raffi menghela napas. Mereka pasti mengabari kamu kalau ada apa-apa. Tidak akan. Om Alfian sudah meminta pembatalan pernikahan. Sepasang mata lelaki itu terpejam sejenak. Menarik napas dalam-dalam dan menghela perlahan. Angan-angannya terbang memikirkan segalanya. Di antara rasa sakit yang menyiksa batin, ada bahagia yang membuncah. Bian, gadis kecil yang selalu mengisi doa-doanya di masa lalu itu ternyata telah kembali ke dalam hidupnya,
Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia telah menikahi gadis kecil itu. Cinta pertamanya. Jadi kamu akan mengalah dan melepas Amirah? Maksudku, Bian? Pertanyaan Raffi membuyarkan lamunan. Apa menurut kamu Bian akan setuju dengan niat papanya? Raffi mengangkat bahu. Mana aku tahu? Aku tidak tahu bagaimana perasaannya terhadap kamu. Selama ini kamu juga memperlakukan dia dengan buruk. Maaf, aku terpaksa jujur. Aku tahu. Bukankah waktu itu aku juga sudah bilang, andai Amirah adik kami pasti akan menjauhkan dia dari kamu. Erlan terdiam, menyorot Raffi dengan tatapan tajam. Namun, sang sahabat tiada peduli. Ia sudah cukup geram dengan tindakan Erlan selama ini. Pembicaraan itu akhirnya berubah dengan deringan ponsel milik Erlan. Ia meraih benda pipi tersebut. Terlihat nama Umi tertera pada layar. Iya, Umi? Jawabnya pelan. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Kamu di mana, Erlan? Tanya Umi tanpa basa-basi. Di jalan sama Raffi. Umi kenapa? Dahi Erlan berkerut mendengar suara Umi yang terdengar sedikit tergesa. Ibu kamu sudah selesai menjalani pemeriksaan, tapi dia menolak ikut Umi dan Abi. Sekarang dia ada di kontrakannya. Umi takut ada apa-apa. Astagfirullah. Punggung Erlan yang semula bersandar itu seketika tegap. Ia panik, membuat Raffi menatap penuh tanya. Aku segera ke sana. Umi sama Abi di mana? Kita masih di depan kontrakannya. Hanya kamu yang bisa bujuk dia. Umi, tolong jangan kemana-mana sampai aku datang. Iya. Nak. Hati-hati di jalan. Kasih teleponnya ke Raffi dulu. Erlan menyerahkan ponselnya ke tangan Raffi. Pemuda itu sigap menerima. Iya, Umi. Raffi, Umi titip Erlan, ya. Jangan biarkan dia menyetir sendiri. Kamu tahu dia kalau panik seperti apa, kan? Iya, Umi. Ucap Raffi. Terima kasih, Nak. Kalian hati-hati, ya. Panggilan berakhir. Raffi segera turun dari mobil dan menggeser posisi Erlan yang sudah siap melajukan mobil. Ibu, coba tebak. Alan sembunyi di mana? Ayo, Bu, kali Alan. Alan lagi sembunyi. Panggilan dengan suara cadel itu terus mengisi pikiran seorang wanita yang tengah terisak-isak di kamar sempit dan pengap. Ia mendekap selimut dan pakaian bayi di dadanya. Dari matanya mengalir air mata yang sialnya semakin lama semakin tak tertahan. Hingga membuat dadanya terasa dipenuhi sesak. Sejak tiba di rumah kontrakannya yang raut itu, ia menghabiskan waktunya seorang diri di kamar. Merenungi takdir yang sedang ia jalani. Kenangan lama masih terekam jelas dalam ingatan. Rasa sakit itu masih membekas dalam. Tidak akan pernah hilang. Usianya 17 tahun saat ia melahirkan putranya. Dan saat itu juga haknya sebagai ibu telah dirampas dengan begitu kejam. Ia bahkan tak diizinkan untuk melihat seperti apa wajah bayi mungil yang baru saja terlahir dari rahimnya. Tidak diizinkan memeluknya. Erlan, maafkan ibu. Ia terisak memeluk bingkai foto. Tanpa ia sadari sosok pemuda sudah berdiri sejak tadi di ambang pintu. Menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pertama kali memasuki ruangan itu, Erlan merasakan dadanya nyeri tak tertahan. Entah berapa lama ibunya menghabiskan waktu di rumah tua itu seorang diri. Rumah yang baginya sangat tidak layak huni. Sementara dirinya hidup dengan bergelimang harta. Dadanya semakin sakit saat melihat bagaimana wanita di dalam sana memeluk selimut dan pakaian bayi. Erlan tahu itu miliknya. Figura besar dirinya menggunakan pakaian dan selimut itu terpajang di rumah. Ia mengusap ujung matanya yang basah, sebelum akhirnya mendekat. Berlutut di hadapan wanita itu. Ibu! Panggil Erlan lirih. Wanita itu masih diam, air mata masih berurai di pipi. Ia bahkan tak berani menatap sosok yang baru saja hadir di hadapannya. Maaf,
Karena kamu harus terlahir dari wanita seperti saya. Kamu boleh tidak menganggap saya. Kamu berhak marah. Saya tidak akan menuntut apa-apa dari kamu. Tidak akan meminta diakui sebagai ibu. Kamu berhak mendapatkan hidup yang lebih baik. Maaf, kalau saya sudah membuat aib dalam hidup kamu. Bahkan sejak kamu terlahir. Meskipun suaranya terdengar tersendat, namun Erlan dapat mendengar dengan baik. Tangannya terulur, menyentuh lutut wanita yang sedang duduk di ujung tempat tidurnya yang usang itu. Erlan menyandarkan kepala di sana, mencium tangannya. Isak tangis lelaki itu memecah kesunyian.